Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Umena Inggit dari kelas Biologi Sains B Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang unit respirasi praktikum fisiologi hewan. Pada kesempatan ini, terdapat 4 kegiatan yang akan dilakukan. Sebelum membahas 4 kegiatan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu respirasi, di mana proses pengambilan oksigen dan pembebasan karbohidrat dikenal sebagai respirasi atau pernafasan. Respirasi sendiri merupakan seluruh pengambilan oksigen untuk memecah senyawa-senyawa organik sehingga menghasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung melalui difusi di dalam alat pernafasan. Alat pernafasan berupa paru-paru, insang, trakea maupun bentuk lain yang dapat melangsungkan gas, oksigen, dan karbon dioksida. Pada kegiatan 1 yaitu oksigen dibutuhkan dalam pernafasan. Tujuan praktikum untuk membuktikan bahwa oksigen dibutuhkan dalam berespirasi. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu alat, yaitu respirometer sederhana, kapas, siring, dan jarum suntik, arloji, vaselin. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Kemudian larutan saftani, hewan uji yang digunakan yaitu belalang, kecoak, dan katak kecil. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, menimbang hewan uji yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan. Yang kedua, memasukkan 1-2 biji kristal KOH atau NaOH ke dalam tabung respirometer sederhana dengan cara membungkusnya dengan kapas. Yang ketiga, memasukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer. Bagian pertemuan antara tabung dengan penutupnya diolesi vaselin. Yang keempat, letakkan respirometer pada dudukannya. Selanjutnya diletakkan respirometer tersebut pada tempat yang rata. Yang kelima, masukkan larutan iosin ke dalam pipa kapiler respirometer sepanjang 1-2 mm dengan menggunakan siring dan jarum suntik. Kemudian yang terakhir, amati pergerakan larutan iosin ke dalam pipa respirometer sederhana untuk setiap satuan waktu. Pada kegiatan kedua, pernafasan menghasilkan karbon dioksida dan air. Tujuan praktikumnya untuk membuktikan bahwa di dalam proses pernafasan dihasilkan karbon dioksida dan air. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat, sedotan plastik 2 buah, gelas piala 250 ml 2 buah, dan cermin. Bahan yaitu air kapur jenuh dan air suling. Prosedur kerjanya terdapat 2 percobaan. Percobaan pertama, membuat larutan air kapur jenuh dengan cara menyiapkan air suling sebanyak 1000 ml. Tambahkan kapur sambil diaduk hingga jenuh. Biarkan selama 1 malam, lalu saring larutan kapur, ambil airnya dan simpan di dalam botol aqua, kemudian tutup botol aqua dengan rapat. Ambil air suling dan air kapur masing-masing 5 ml dan masukkan ke dalam gelas piala yang berbeda. Tiuplah air suling dan larutan air kapur dengan menggunakan sedotan selama 5 menit. Amati perubahan yang terjadi. Pada percobaan kedua, menyiapkan cermin, kemudian hembuskan nafas di depan permukaan cermin selama beberapa saat, lalu amati perubahan yang terjadi. Kegiatan ketiga yaitu oksidasi jaringan. Tujuannya untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ berlangsung proses oksidasi. Alat dan bahan yaitu yang pertama alat, siring, jarum suntik, papan bedah 1 set, dan arloji. Kemudian bahan yaitu metilen blue, NaCl 0,7%, dan katak sawah. Prosedur kerjanya yaitu
Suntikan 2-3 ml methylene blue 1:1000 dalam larutan garam isotosin 0,7% NaCl ke dalam kantung-kantung limfa sebelah dorsal katak. Dengan adanya oksidasi yang cepat, methylene blue menjadi tidak berwarna. Setelah 30 menit, bunuhlah katak tersebut dan segera periksa jaringan dan organ, darah, otot, pankreas, hati, jantung, limfa, dan ginjal. Setelah jaringan telah mati, warna biru akan kembali dengan kembalinya oksigen. Catatan keempat yaitu permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Tujuannya untuk mengetahui permeabilitas paru-paru terhadap gas. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu alat, benang pengikat, papan bedah 1 set, pemberat, tabung reaksi. Bahan yang digunakan, larutan kanji 5%, 1%, dan 0,5%. Larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Larutan iodin atau reagen iodin, dan aquades. Prosedur kerjanya, mengikat paru-paru katak di daerah bronkus setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Memotong paru-paru yang diikat tadi, letakkan pada pemberat, kemudian tenggelamkan ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru.